manusia ingatan. Dengan ingatan itu, maka manusia dapat mengingat atau dapat mengenang apa saja yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan hanya peristiwa-peristiwa yang menyenangkan hati saja, bukan hanya peristiwa-peristiwa yang paling manis saja, bukan. Tetapi kalau kita mau jujur, justru ingatan kita masih cukup tajam dalam mengingat peristiwa-peristiwa yang paling pahit, peristiwa-peristiwa yang paling menyakitkan yang pernah kita alami. Kita masih bisa menceritakan secara runut peristiwa dan kejadian sekalipun itu pahit, sekalipun itu menyedihkan. Allah tidak pernah menghapus dari ingatan kita peristiwa-peristiwa itu. Sekalipun pahit, sekalipun memedihkan hati, tidak dihapus oleh Allah. Apa tujuannya? Salah satu tujuan Allah adalah sebagai peringatan bagi kita bagaimana menjalani kehidupan bersama-sama dengan Allah setelah peristiwa itu. Demikian juga dengan umat Allah yang akan segera masuk tanah perjanjian. Mereka telah lolos dari ujian padang gurun. Sekarang untuk memperingatkan bagaimana nanti hidup di tanah perjanjian, Allah melalui Musa membuka kembali ingatan mereka tentang pemberontakan mereka. Tujuannya satu, jangan tiru cara hidup mereka yang memberontak, tetapi percayalah dan taatlah kepada Allah. Itu maksudnya Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau supaya semua yang masuk tanah perjanjian itu jangan lagi tidak percaya Allah, jangan memberontak, tapi sepenuh hati mengikuti Tuhan. Contohnya ya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun ini. Tetapi ternyata sejarah mencatat mereka ini pun, yaitu generasi yang kedua, tidak jauh beda dengan mereka yang tewas di padang gurun. Ketika peringatan disampaikan, ada yang benar-benar mempercayai Allahnya, namun ternyata lebih banyak yang tidak. Tanah perjanjian bukan lagi menjadi berkat bagi mereka yang tidak percaya, tetapi menjadi kutuk. Ingatan akan pemberontakan yang telah dilakukan oleh angkatan terdahulu tidak juga membuat mereka yang tidak mempercayai Allah lalu berbalik dan bertobat. Tidak sama sekali. Ketidakpercayaan itu bukan masalah tempatnya di mana, tetapi soal hati. Saudara-saudara sekalian, berapa lama saudara menjadi seorang Kristen? Berapa lama saudara menjadi bagian dari umat Allah? Cobalah pakai ingatan saudara untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang paling pahit sekalipun untuk menjadi peringatan bagi diri saudara sendiri. Apakah kini saudara telah mengalami perubahan hidup? Perubahan yang tidak lagi seperti yang dulu. Perubahan menuju ketaatan kepada Allah dan dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Kaleb bin Yefune. Mengikut sepenuh hati itu sama dengan setia. Setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya sekalipun mengalami peristiwa-peristiwa yang memahitkan.
Mengikuti sepenuh hati itu sama dengan tetap nurut Tuhan, nurut firman-Nya, sekalipun lebih banyak orang yang memilih untuk memberontak kepada Allah. Dalam setiap keputusan saudara, saudara tahu persis apakah saudara sepenuh hati mengikuti Tuhan atau sebenarnya setengah hati, yang sama artinya tidak percaya. Tuhan tidak perlu membuat peristiwa yang sama dengan apa yang dahulu pernah saudara alami, terutama yang membuat saudara menderita, susah dan pahit, supaya saudara tidak memberontak. Tidak perlu mengulang peristiwa yang sama, tetapi Tuhan cukup membangkitkan ingatan saudara tentang apa yang dulu pernah saudara alami, supaya saudara belajar percaya kepada Allah dan terus belajar menaati firman-Nya. Allah berjanji kepada umat-Nya itu begini, ku tetap tinggal sertamu sampai selama-lamanya. Siapa yang dapat menikmati janji Allah ini? Mereka yang dengan sepenuh hati mengikut Tuhan Allah-Nya. Yang percaya adalah yang taat. Sabda Tuhan aku serta, tak akan ku tinggalkan, ku kan jaga dan pelihara dalam sepanjang hidupmu. Jangan bimbang, jangan takut, percayalah padaku, ku tetap tinggal sertamu sampai selama-lamanya. Bila susah duka datang bagai ombak bergelora, aku tentu jaga kamu, terhiburlah hatimu. Kelak kamu tentu ikut dengan aku di surga, ku tetap tinggal sertamu sampai selama-lamanya. Bila ajalmu tibalah, ku kan sambut di surga, ku berikanmu berkat limpah, hatimu penuh sentosa. Berkat kekal padamu tentu ku beri, ku tetap tinggal sertamu sampai selama-lamanya. Untuk anak-anak sekolah minggu, kalian ikut bersaat teduh hari ini, lo semua bilang ada 3 macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang mau berubah setelah diberi hukuman. Orang seperti ini dinamakan orang bebal. Jangan mau menjadi orang bebal, sekalipun orang bebal itu jumlahnya banyak. Orang yang kedua, orang yang mau berubah setelah diberikan suara yang keras, dibentak. Orang seperti ini sebenarnya namanya orang cuek. Jangan melatih dirimu menjadi pribadi yang cuek, karena engkau tidak akan pernah dapat menikmati berkat Allah. Yang ketiga, orang yang ketiga adalah orang yang mau dinasehati, mau diperingatkan dengan kata-kata. Tidak perlu dibentak, tidak perlu dihukum. Orang seperti ini mau berubah ketika dinasehati. Jadilah orang seperti ini yang kalau dinasihati dipikir dulu baik-baik lalu mau berubah. Orang ini disebut lembut hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Ibu Cuanju, Bapak Antonius Dwi Andika, Bapak Karno Wijaya. Kiranya Allah memberikan kesempatan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya Allah Roh Kudus, karuniakan karunia Roh Kudus agar kami diberikan kelembutan hati untuk dapat mendengar dan menangkap peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat yang diberikan, sehingga kami dijauhkan dari hati orang bebal, hati orang cuek. Rahmatilah kami dengan firman-Mu agar hidup kami penuh rahmat daripadamu. Mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, Ibu Cuanju, Bapak Antonius Dwi Andika, Bapak Karno Wijaya. Oh Tuhan, hamba-Mu memohon kepadamu,
karuniakanlah kepada mereka bertiga hati yang terus percaya, dan percayanya itu tampak dalam hidupnya masing-masing, utamanya pertama-tama kepada keluarga-keluarga yang Tuhan berikan, dan juga kepada gereja yang adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.